Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kita masih dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, sengaja pada kesempatan ini saya menampilkan beberapa produk-produk. Di situ ada produk es krim, ada makanan juga, ada kue yang berkaleng, ada sasa, ada gula, dan lain-lain. Semuanya itu nanti ada kaitannya dengan zat yang kita pelajari. Maksud saya bahan yang kita pelajari, yaitu zat adiktif dan adiktif. Kita mulai saja ya. Zat aditif dan adiktif. Ingat, dengan kamu membaca peta konsep ini, kamu nanti akan minimal tahu sedikit demi sedikit akan berubah pola belajar kalian. Jadi tidak berhafal atau menghafal, tapi pengertian. Zat aditif dan adiktif. Aditif berarti nilai tambah. Adiktif pakai K. Nah, berarti ingat, aditif ini adalah zat yang ditambahkan kepada produk, mungkin makanan atau mungkin produk dari rumah tangga. Sedangkan adiktif itu adalah salah satu zat yang menyebabkan seseorang itu menjadi kecanduan, kecanduan atau kecenderungan ya. Untuk itu dapat dibagi dua, yaitu aditif dan adiktif ya. Aditif itu yang terkait dengan pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, pemberi aroma, begitu juga mungkin ada juga pemutih ya, dan lain-lain. Nanti ada tambahan pengembangannya. Nanti akan kita kupas, kita jelaskan satu persatu. Sedangkan zat adiktif, diktif dapat dibagi menjadi narkotika, psikotropika, dan yang ketiga bahan adiktif yang lain. Artinya tidak termasuk narkotika, juga tidak termasuk psikotropika. Apa itu? Nanti kita perjelas satu persatu ya. Mari kita ikuti slide berikutnya. Melihat peta konsep itu, bahwa zat aditif adalah merupakan zat yang bisa membuat kualitas rasanya lebih baik lagi, menjadi penampilannya mungkin makanan menjadi lebih menarik, atau mungkin makanan bisa menjadi awet dan lain-lain. Bagaimana supaya seperti itu? Maka perlu ada pemanis, ada pewarna, ada pengawet, penyedap, dan pemberi aroma. Untuk pemanis sesuai dengan gambar atau skema ini, berarti dapat dibagi dua, alami dan buatan. Semuanya dapat dibagi dua, alami dan buatan. Alami berarti itu karena pengaruh alam, jadi bahan-bahannya dari alam langsung. Kalau buatan berarti dibuat oleh manusia, seringkali disebut dengan sintetik ya. Sintetik artinya buatan, berarti itu biasanya mengandung bahan kimia. Umumnya bahan kimia itu yang berpengaruh kurang baik terhadap kesehatan tubuh kita ya. Yang termasuk pemanis, contohnya itu apa yang alami? Gula pasir, gula aren, atau gula kelapa. Itu kan sifatnya alami. Yang buatan sintetik namanya aspartem, sukralosa, asesulfim, sakarin, silitol, dan lain-lain. Nanti akan kita tunjukkan produk-produk yang terkait dengan khususnya yang sintetik ya, yang buatan ya. Yang seringkali keluar itu adalah, maaf ini ada gangguan sebentar, kita hilangkan dulu. Oke, nanti seperti pewarna ini ya, ini seringkali juga keluar secara alami yang dipergunakan untuk
pewarna itu secara alami itu apa, misalnya daun suji, buah kakao, kunyit, cabai, maksudnya cabai merah, daun pandan ya, pewarna. Jadi kalau kunyit misalnya ya menjadikan kuning. Bagaimana makanan apa yang terkait dengan itu? Misalnya orang membuat nasi kuning gitu ya. Daun pandan misalnya untuk makanan atau minuman dan lain-lain. Termasuk pengawet, penyedap, pemberi aroma. Nanti kita bahas satu persatu. Mari kita lihat slide berikutnya. Zat adiktif, zat yang menyebabkan kecenderungan atau kecanduan seseorang. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif yang lain. Tadi sudah saya sebutkan, dikatakan adiktif yang lain itu karena tidak termasuk narkotika, juga tidak termasuk psikotropika. Narkotika itu menyebabkan perubahan kesadaran seseorang, artinya labil ya, tidak stabil kesadarannya, kadang ingat kadang tidak ya. Contohnya kalau yang bersangkutan mudah-mudahan kita tidak mengenal itu dalam arti melakukan hal-hal yang seperti ini, ganja itu ya, morfin, heroin, semua itu sebenarnya kalau dipergunakan sesuai dengan prosedur itu untuk kesehatan tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk berlebihan, untuk hal-hal yang kurang sehat, maka akan dilarang, bahkan akan melanggar peraturan. Psikotropika itu adalah menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Mentalnya tidak stabil, kadang kejam, kadang sabar, kadang diam, kadang sorotan matanya itu kosong, kadang kala sorotan matanya itu seperti orang garang atau galak. Misalnya contoh-contoh orang itu menjadi depresi. Depresan itu yang membuat depres itu. Halusinogen, pikirannya kesana kemari, tidak stabil, mengkhayal ya. Stimulasi itu yang merangsang, stimulus itu merangsang, jadi perangsangnya, zat-zat yang perangsang itu. Nah, berikutnya bahan adiktif yang lain menyebabkan ketergantungan yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika, itu misalnya teh, kopi, rokok, dan alkohol. Ini juga termasuk membuat orang kecenderungan atau membuat orang kecanduan, tapi tidak termasuk kelompoknya narkotika, juga tidak termasuk psikotropika. Selanjutnya, mari kita bahas sedikit demi sedikit sesuai dengan slide ini. Zat aditif, zat yang ditambahkan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan penampilan, untuk rasanya biar lebih enak, nikmat, teksturnya, susunannya biar lebih indah, rasanya lebih nikmat, dan bisa disimpan dalam waktu yang jangka panjang, misalnya begitu ya. Itulah zat-zat itu tujuannya, zat yang ditambahkan itu adalah itu. Nah, itu bisa secara alami, juga bisa secara buatan. Apa saja yang termasuk zat-zat yang biasa dilakukan yang ditambahkan ke makanan itu seperti yang di sana. Ada sarden, ada roti yang di black itu, ada susu, ada makanan dari ayam itu, ada roti kukus, ada juga itu apa itu, kelemben, ada juga nasi kuning dan lain-lain. Mari kita bahas lagi sesuai dengan slide berikutnya. Ini pewarna alami. Pewarna alami itu kalau warnanya kuning namanya karoten itu atau beta ya. Bahannya bisa dari kacang kapri. Kalau coklat biasanya dari jamur. Kalau orange itu orange ya, atau mungkin dari tomat. Biasanya bahan yang dipergunakan itu kaitannya dengan margarin atau es krim. Bahan-bahan alami yang lain terkait di luar makanan, misalnya itu orang membuat batik, memberi warnanya bukan diambil dari bahan kimia tapi dari bahan alam ya, seperti itu membuat batik, membuat benang yang berwarna. Bahkan ada juga makanan yang menggunakan pewarna alami, seperti lihat pada gambar sebelah kanan ini atas,
Ini ayam itu dikasih sedikit kunyit. Kunyit itu kan berarti pewarna alami. Itu ada klepon, ada nasi kuning ya, juga ada roti, itu roti roti untuk apa itu ulang tahun misalnya ya, dan lain-lain. Yang jelas semuanya itu asalnya dari alam, tidak dibuat atau bersifat sintetik, tidak mengandung kimia. Itulah yang tidak akan membahayakan bagi kesehatan kita. Berikutnya nih pewarna sintetik. Contohnya pewarna sintetik yang biasa digunakan saat ini. Orang misalnya rambutnya diwarna-warni, itu pewarnanya kan dari bahan kimia. Begitu juga pada saat membuat es krim, membuat kerupuk, bahkan kerupuk itu sekarang untuk menyingkat waktu menggunakan bahan kimia pewarnanya. Itu sebenarnya membahayakan, yang akan menyebabkan misalkan gondok, bukan gondong loh ya. Kalau gondok itu terkait dengan ini leher, bagian kelenjar yang ada di leher, kelenjar tiroidnya terganggu. Terus seandainya gondong itu karena virus yang melembung itu ya, gondong, gombong, Jawanya. Itu ada juga es krim. Es krim aja umumnya menggunakan sintetik loh ya, buatan. Berarti mengandung kimia. Begitu juga ada bakso. Bakso itu kadang-kala ditambah bahan-bahan supaya apa? Supaya kenyil-kenyil, katanya kenyal. Misalkan menggunakan borak. Itu tidak boleh. Atau mungkin ditambah ben awet, ben gak bau. Itu dikasih formalin. Misalnya itu hal yang bersifat sintetik tidak diperbolehkan karena pada suatu saat yang menurut informasi usia 45 ke atas sudah mulai ada tanda-tanda kelainan. Misalnya adanya kanker, kankernya bermacam-macam ya, atau mungkin beberapa penyakit yang akan terjadi di usia-usia seperti itu. Ini semuanya karena memang kita mengkonsumsi barang-barang yang bersifat sintetik yang masuk bersama dengan makanan. Berikutnya penyedap. Penyedap itu bisa secara alami juga secara buatan. Buatan itu maksudnya sintetik gitu ya. Nah, alami berarti karena diambil dari zat tambahnya itu dari alam. Kayu manis, serai, ketumbar biar rasanya lebih sehat ya, lebih apa ya, lebih gereng begitu ya. Jahe, merica, lada, polo dan mungkin daun salam ya. Nah, sedangkan sintetiknya itu monosidium glutamat, MSG itu vitsin itu podo karo sasa itu loh. Orang Jawa ngarani micin ya. Itu adalah barang-barang atau bahan yang membuat sintetik, yang dibuat secara sintetik. Sedangkan sintetik yang lain seperti yang di bawah ini, ada isoamil valaret untuk rasa apel ya. Misalkan isoamil kepingin rasa pisang, maka diambilkan secara sintetik ini asetat. Ingat semuanya ini biasanya mengandung risiko yang bersifat sintetik. Misalnya itu pada ada sasa, produknya yang sasa itu ada masako, ada saus, mungkin saus itu mungkin mengandung hal-hal yang penyedap yang bersifat sintetik ya. Kalau sebelah kanan ini secara alami ya, yang sebelah kiri ini umumnya mengandung zat-zat sintetik. Berikutnya pengawet alami dan sintetik. Yang alami itu misalnya gula dan garam, pengawet alami. Mulai wong Jawa biasanya itu iwak asin. Iwak asin menggunakan asinan, menggunakan garam supaya ben awet iwak asin itu. Kalau tidak ada garamnya, ikan asin itu cepat busuk, bakterinya muncul. Kalau misalkan pada gula, gula itu misalnya itu manisan itu ya. Dengan adanya gula maka manisan itu bisa tahan lama alias awet. Sedangkan untuk sintetik biar awet itu biasanya itu membahayakan, hanya diperuntukkan pada hal tertentu, misalnya pada mayat itu dikasih formalin itu tidak masalah karena kepentingan tertentu misalnya, atau karena adat misalnya begitu. Tapi kalau masuk pada makanan, pada roti kaleng misalnya saus atau mungkin sambal, itu sangat membahayakan. Ini seperti itu biasa, atau mungkin daging ben awet dikasih pengawet sintetik natrium nitrat. Ingat, itu sangat membahayakan. Usahakan kamu bisa memilah dan memilih ya.
biar di kemudian hari kita tidak mengalami kesehatan, maksudnya mengalami gangguan penyakit. Berikutnya pemanis alami. Ini saya tunjukkan alami. Ada gula, gula itu gula aren, gula kelapa, gula tebu, itu alami. Yang tidak alami atau sintetik seperti stevia ya, itu sislametil dan lain-lain. Saya kira kamu mengenalnya dan mudah-mudahan tidak memakainya ya. Usahakan menggunakan yang alami. Seringkali yang keluar ini istilah alami itu sukrosa ini ya. Sukrosa itu nama lain dari pemanis alami. Selanjutnya zat antioksidan, zat yang menghambat pertumbuhan makhluk hidup dalam organisme. Biar apa? Biar tidak busuk, biar tahan lama ya. Ini seperti yang terlihat di sini ya. Asam askorbat dan butihidrokisinasol itu adalah digunakan untuk pengolahan daging. Misalkan pada daging misalkan kalengan itu ya, di sarden lah istilahnya ya. Sarden itu biar awet bagaimana? Biar tidak busuk bagaimana? Tidak busuk itu biar tidak muncul bakteri. Maka ada zat antioksidannya ya. Kalau itu secara sintetik umumnya, buatan mengandung kimia zat yang ditambahkan. Tetapi kalau yang di tengah ini adalah zat antioksidan secara alami, bisa diambilkan dari tomat, anggur, jeruk. Ya, itu seperti orang kalau mengkonsumsi secara alami otomatis tidak akan mengena penyakit-penyakit yang tidak terduga ya. Itu maksudnya. Terus lecithin itu yang bersifat sintetik. Selanjutnya zat anti gumpal dan penggumpal, sing menggareng gumpal atau kenyal-kenyal ya. Itu ini sebenarnya ada itu ya, maksud saya begini, itu ada kapsul, di situ ada bagian yang melembung atau menggembung bening, itu adalah untuk biar tidak menggumpal tujuannya ya. Borak ini secara sintetik, borak ini hanya borak itu bersifat tujuannya itu usahakan anak-anak jangan atau minimal bisa memilah dan memilih. Misalkan orang mau konsumsi tahu, mau konsumsi pentol misalnya, untuk cross check, untuk mengecek apakah mengandung borak atau enggak, karena dengan demikian dia akan tetap kenyal, dagingnya sidik tapi rasanya tetap kenyal-kenyal. Padahal nanti otomatis konsumsi kalau konsumsi itu kan lebih kenyal, lebih oh ya daging, padahal itu bukan daging. Itu sebenarnya itu bahan untuk sintetik, untuk kain ya, untuk bahan-bahan itu. Terus itu terkait dengan pentol. Pentol itu untuk cross check, kamu ambil aja tusuk gigi dimasukkan kunyit. Kalau dimasukkan kunyit, baru masukkan ke pentol. Kita tunggu sekian menit, kalau berubah menjadi merah atau mengalami perubahan, berarti mengandung borak. Nah, tolong tidak usah dikonsumsi, tidak usah dibaleni meneh ya. Kalau kamu konsumsi ke sana, usahakan ya tidak tahu penjualnya biar tidak tersinggung. Terus tambahnya ini ada zat pemutih yang kamu kenal. Kalau ini ada hubungannya dengan baju, yaitu bahan-bahan rumah tangga ya. Ini di Baiklin untuk pemutih, kalau Vanis biasanya untuk menghilangkan noda-noda itu ya. Demikian anak-anak, selanjutnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah memorimu, menambah pengetahuannya, sehingga pada saatnya nanti kamu bisa punya nilai plus, khususnya pada saat menghadapi ujian atau menghadapi semesteran misalnya dan lain-lain. Ingat, kalau ada problem atau ada yang tidak bisa, segera SMS saya biar segera ada solusinya. Demikian anak-anak, semoga berkah.